Mel. Paling laris sih enggak ulun si Bintang, Lampang nih. bintang ada kila. Bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan coba setrum PDC terbaru dengan model X80 strip 985 800 watt. Kalau dari tampilan ini maksimal dayanya kurang lebih 800 watt ya. Jadi teman-teman 985 nya ini adalah sandi pabrikan, kemudian yang 800W nya ini itu mencerminkan daya maksimum dari setrum PDC terbaru ini. Ini kotaknya kita bisa lihat untuk dalamannya sendiri kita tadi hanya mendapatkan kabel stick ya. Ini kabel stick standar untuk setrum PDC yang biasa kita gunakan yang dari pabrikannya ya. Terserah teman-teman nanti mau modif yang seperti apa kalau dipakai di lapangannya. Dan jepitan akinya sendiri cukup mungil sesuai dengan wattnya juga, dari 800 atau 500. Ini kurang lebih sedaya dengan setrum PDC yang merek Susan ya, 735 MP, yang kisaran wattnya adalah 750 watt maksimal. Namun kalau kita uji dengan wattmeter, kemungkinan ini maksimumnya berkisar di 450 watt ya murninya. Tapi kalau dari segi PMPO atau kotor dari setrum PDC ini, watt yang keluar adalah 800 watt sesuai dengan kode yang tertera pada bodi bagian atas dari setrum PDC ini. Teman-teman bisa lihat ini angka-angka ataupun hurufnya ini terdiri dari tulisan Cina semua ya. Barangkali teman-teman ada yang memahami tulisan ini, silahkan berkomentar di kolom komentar yang sudah disiapkan di bagian bawah. Oke teman-teman, kita akan coba setrum ikan PDC model terbaru X8 strip 985 800W keluaran Cino punya. Ini stick saklarnya kita akan pasangkan dengan bolam lampu daya 500 watt ya, daya 500 watt. Ini setrum PDC ini yang cocoknya di 500 watt ya, karena kalau teman-teman menggunakan yang 100 ke bawah biasanya mengalami putus lampu ya, atau lampunya tidak akan bertahan lama, sehingga itu sangat merugikan kita ketika kita uji ke bolam lampu pijar ya. Ini untuk outputnya hanya lambangnya saja terdiri dari positif dan negatif, namun di air ya hasilnya sama saja, positif dan negatif ini sama-sama mengeluarkan strum ya. Nah ini untuk akinya. Kemudian untuk saklarnya sendiri kita akan pasangkan dulu di tempat yang telah disiapkan. Untuk jepitannya kita akan coba pasang di aki ini 12 ampere. Oke, ini ya. Untuk akinya sendiri ini adalah aki 12 volt 12 ampere ya, ini sekali. Nah lebih mudah untuk mengangkat akinya kalau akinya kecil, jadi untuk ngetes saja. Dan nanti kalau setelah kita coba nanti setrum PDC ini udah nyala dan kita coba untuk setelan-setelannya sendiri. Nah ini teman-teman bisa lihat untuk setelannya. Mungkin ini antara flip-flop atau low high ya, dua tombol ini. Nah juga di bagian potensialnya ini ada dua, kemungkinan besar yang mana yang untuk low high dan yang mana yang untuk frekuensi flip-flopnya kita akan coba ya nanti. Saya jepitkan dulu untuk akinya, sedangkan untuk bolamnya sendiri sudah terjepit dengan sempurna pada bolam lampu 500 watt ya teman-teman. Oke, kita coba saklarin. Mantap sekali. Nah ini model yang terbaru. Jadi untuk kipasnya sendiri kalau model terbaru dia ngikutin di bagian saklar ya. Jadi begitu kita tekan saklar seperti ini, arusnya listriknya keluar yang ke stick berbarengan dengan nyala kipas ya.
Setelah kita lepas saklarnya, kipasnya juga berhenti. Nah, kalau dengan model VDC yang sebelumnya, versi sebelum ini, dia ada jeda ya, atau ada delay penundaan. Ketika kita hidupkan stick, kipas nyala. Ketika kita lepas stick, dia tidak langsung padam ya. Untuk kipasnya dia masih hidup sekitar 3 atau 4 menit. Itu untuk setrum PDC yang model Cina, tapi versi yang lebih dulu dari ini ya. Kita akan coba untuk setelkan di bagian pengaturan. Ini ada 4 buah setelan ya. Saya akan tekan saklarnya, kita akan coba setel. Nah, teman-teman bisa lihat ini untuk low high ya, berarti otomatis yang di atas ini juga untuk low high nya. Ini nah, ini high dan ini low ya. Ini high, ini low, ini high, ini low. Nah, ini low. Saya putar kembali jadi high ya, tinggi rendah, arus yang keluar pada output yang ke stick ya. Otomatis kalau di sini low high berarti di sini adalah flip flop ya. Ini flip flop on, ini flip flop off. Sekali lagi, ini flip flop on, ini flip flop off ya. Kalau seperti ini posisinya off, ini tidak bisa disetel ya. Nah, begitu pula kalau kita on kan flip flopnya di sini, otomatis yang di bagian atas bisa disetel ya. Nah, seperti ini. Nah, bisa disetel untuk kerapatan arus yang keluar ya pada bagian apa yang ke stick ya. Oke, ini udah berfungsi dengan sempurna sekali dan normal sekali. Kita akan coba buka di bagian untuk melihat komponennya ya. Tepat di bagian atas ini kita tinggal melepaskan 2 baut di bagian depan. Nah, kemudian kita lepas juga 2 buah baut di bagian belakang dari setrum PDC ini. Barangkali teman-teman mempunyai setrum PDC yang sudah dalamannya amburadul ya, tidak bisa dipastikan komponennya. Teman-teman bisa lihat tutorial ini untuk mengetahui letak-letak komponen ataupun bahan yang ada pada setrum PDC punya teman-teman sendiri. Jadi ini sangat bermanfaat sekali untuk menentukan posisi komponen yang masih orisinil ya, karena setrum PDC ini baru saja teman kita unboxing dari kotaknya, dan kemudian kita cobakan ke bolam beserta akinya, kita pasang ya, kita hidupkan, ternyata normal dan sempurna, sehingga kita bisa memastikan bahwa setrum PDC ini masih dalam keadaan orisinilnya dan belum pernah tersentuh sama sekali ya, karena namanya juga barang baru. Ini udah 2 di bagian depan, 2 di bagian belakang. Kita sudah bisa melihat komponen bagian dalamnya. Nah, ini saya bisa ceritakan sedikit untuk bagian dalamnya. Mungkin teman-teman di forum ini juga udah pada ngerti semua ya untuk bahan-bahan setrum PDC ini. Kita mulai dari sini ya. Ini adalah kipasnya, kemudian ini adalah relay ya, karena ini menggunakan relay untuk apa namanya input DC ya, 12 voltnya. Kemudian ini ada induktor ataupun lilitan ferrit core ya, ferrit core namanya ini. Ya, ini untuk memproses dari perubahan DC sehingga menjadi AC yang didampingi oleh MOSFET yang ada nempel di bagian pendingin ini. Ini juga udah bagus sekali ya. Kalau untuk versi yang dulu, kalau tidak salah dia hanya menggunakan 4 buah MOSFET. Kalau yang ini udah menggunakan 8 buah MOSFET ya, sehingga untuk ketahanannya sendiri terhadap panas saya yakin ini akan lebih bagus ya. Oke, ini ada 4 MOSFET di bagian sebelah dan juga di sebelahnya juga ada 4 MOSFET. Ini 80N70, sorry blur, 80N70 ya, berarti standar punya apa namanya setrum PDC yang udah bagus ya. Ini untuk resistornya sendiri, untuk input ke bagian MOSFET ini adalah resistor 10 ohm. Dan kalau kita lihat dari bagian atas ini, karena IC yang untuk
berfungsi untuk menggerakkan MOSFET-nya sendiri, yaitu SG3525 nya tidak kita temukan di bagian bawah, berarti positif. SG3525 nya model yang apa namanya ini, yang nempel itu SMD ya, IC SMD SG3525 nempel di bagian bawah pada papannya. Sementara untuk outputnya sendiri dia masih menggunakan 803 FR 4 buah untuk bagian outputnya, serta elko nya ini hampir sama seperti elko punya TV yang berkapasitas kurang lebih 450 volt 150 mikrofarad ya. Outputnya kalau di versi yang terdahulu dia menggunakan bagian damper kapasitor itu 3 mikro, sedangkan ini adalah 4 mikro ya, model MKP standar untuk setrum PDC, ini udah yang terbaik. Kemudian untuk coil induktornya sendiri ultrasoniknya standar ini kurang lebih 70 atau 10 liter. Untuk kisaran tembaganya sendiri kurang lebih 1,2 mm. Dan SCR dia menggunakan, teman-teman bisa lihat ya, TN1225 standar, hanya 1 unit saja, masih tidak ada perubahan dengan versi yang terdahulu. Dan DB3 nya juga masih menggunakan yang 3 ampere yang biasa digunakan untuk strom PDC yang berada di kisaran 500 watt. Nah, ini ada 1 buah VR ya teman-teman, ada VR. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video tutorial sederhana ini bermanfaat. Kemudian kita coba untuk yang terakhir kalinya, saya pasangkan jalur positif dan negatif aki. Kemudian saya pasangkan, saya hidupkan saklar ya. Ini masih berfungsi dengan normal. Terima kasih telah menonton, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.